Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Dilatasi. Untuk materi mengenai dilatasi terhadap titik pusat P, A, B. Nah, sebelumnya itu sudah pernah saya bahas materi mengenai dilatasi terhadap titik pusat tertentu, yaitu titik P dengan koordinat A, B. Nah, kali ini akan saya ulang kembali materi tersebut karena terdapat pertanyaan dari salah satu teman kita. Nah, jika sebuah titik, misalkan titik A dengan koordinat X, Y, didilatasikan terhadap titik pusat tertentu, misalkan titik P dengan koordinat A, B, dengan faktor skalanya adalah K, maka bayangan titik A itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala K, maka bayangan titik A adalah A aksen. Dengan koordinat X aksennya itu A ditambah K dikali X dikurang A, dan Y aksennya itu B ditambah K dikali Y dikurang B. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari bayangan dari suatu titik yang didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dan faktor skala K. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Jika titik C dengan koordinat 5,2 didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 2,3 dengan faktor skala 2. Tentukan peta dari titik tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal ini terdapat sebuah titik, yaitu titik C dengan koordinatnya 5,2. Maka nilai X-nya itu adalah 5 dan nilai Y-nya adalah 2. Nah, berikutnya titik C ini didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 2,3. Maka nilai A itu sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 3. Sementara faktor skalanya adalah 2. Maka nilai K sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah peta dari titik tersebut. Artinya, akan kita cari bayangan dari titik C, yaitu C aksen. Jadi, peta itu berarti bayangan. Nah, untuk mencari bayangan dari titik C, itu dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala K, maka bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat A ditambah K dikali X dikurang A, B ditambah K dikali Y dikurang B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka nilai dari X aksennya itu adalah A ditambah K dikali X dikurang A, dan nilai Y aksennya itu sama dengan B ditambah K dikali Y dikurang B. Nah, pertama akan kita cari nilai X aksen.
Maka X aksen itu sama dengan A yaitu 2 ditambah dengan K yaitu 2 dikali dengan X dikurang A yaitu 5 dikurang 2. Berikutnya X aksen itu sama dengan 2 ditambah dengan, nah perhatikan hasil dari 5 dikurang 2 di sini adalah 3, maka ditambah dengan 2 dikali 3. Nah hasil dari 2 dikali 3 adalah 6, maka X aksen itu sama dengan 2 ditambah 6. Hasilnya adalah X aksen sama dengan 8. Nah berikutnya akan kita cari nilai Y aksen. Maka Y aksen itu sama dengan B yaitu 3 ditambah dengan K yaitu 2 dikali Y dikurang B yaitu 2 dikurang 3. Berikutnya Y aksen sama dengan 3 ditambah dengan, nah perhatikan hasil dari 2 dikurang 3 di sini adalah negatif 1, maka ditambah dengan 2 dikali negatif 1. Nah hasil dari 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2, maka Y aksen itu sama dengan 3 dikurang 2. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan 1. Nah dari uraian ini maka didapat nilai X aksen itu sama dengan 8 dan nilai Y aksen itu sama dengan 1. Sehingga bayangan dari titik C itu adalah C aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu C aksen dengan koordinat 8,1. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai dilatasi suatu titik terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala K. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.